Oke, baik. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, Ibu ikut bergabung silahkan. Nanti kalau bertanya juga boleh. Ini mengganti perkuliahan minggu lalu ya, yang tidak sempat kita laksanakan. Saya rapat sampai malam itu setengah 12. Sesungguhnya baru selesai, baru pulang. Oke, ini lanjutan dari topik sebelumnya, yaitu tentang transformasi variabel random continue. Jadi, kalau sebelumnya kita bahas yang discrete, di sini kita bahas untuk yang continue gitu ya. Ada perbedaan bagaimana mentransformasi variabel antara discrete dengan continue. Nah, dasar teoremanya adalah ini ya. Yang pertama, pernyataannya itu di sini mengatakan, misalkan X itu variabel random continue. Suppose that X is a continuous random variable with probability distribution Fx. Jadi, dengan fungsi peluangnya yaitu Fx. Let Y, ini maksudnya misalkan Y itu sama dengan UX. Berarti Y ini sebuah variabel random yang baru dengan ada kaitannya dengan terhadap variabel X gitu kan. Dan terdefinisi korespondensi satu-satu antara X dengan Y. Sedemikian sehingga karena dia korespondensi satu-satu, maka Y itu memiliki uh, inverse ya, memiliki inverse secara unik gitu, secara tunggal, yaitu X sama dengan WY yang tadinya UX maka berubah jadi WY. Ini inverse-nya. Maka peluang distribusi dari Y itu dinyatakan sebagai GY sama dengan F kurung siku WY. Ini artinya WY tadi itu X ya, inverse dari Y itu disubstitusikan ke dalam fungsi Fx gitu ya. Dikali dengan kardinalitas dari J, nilai mutlak ya maksudnya, nilai mutlak dari J. Apa itu J? J itu adalah inverse dari WY tadi yang disebut dengan Jacobian transformasi. Jadi transformasi Jacobian ya. Nah, itu dia. Jadi ini konsepnya ya. Jadi kita mencari inverse-nya, kemudian substitusikan ke dalam fx, baru dikalikan dengan kardinalitas mutlak dari turunan dari WY gitu ya. Jadi kalau turunan ini kan bisa aja positif negatif. Teman dimutlakan ini artinya dia menjadi positif, tidak lagi negatif gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya, misalkan X variabel random continue dengan fungsi peluangnya adalah 1/12 X gitu ya. Nah, bukti kontinunya itu bisa kita lihat dari intervalnya, yaitu antara 1 sampai 5. Itu dia ya. Nah, misalkan didefinisikan bahwa Y itu sama dengan X kuadrat tambah 1. Ya, berarti kan Y ini dikaitkan terhadap X gitu ya. Nah, kalau ditanyakan berapa peluang Y lebih kecil dari 9 begitu. Nah, di sini kita harus mencari dulu fungsi peluang dari Y-nya gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita cari dulu fungsi Y-nya dulu, yaitu inverse dari Y. Jadi WY itu sama dengan WY ini biasanya disebut juga dengan X ya. Kita escape dulu. Mana tadi? Ini kan X-nya ya. Ini X. X itu sama dengan WY gitu ya. WY-nya sama dengan akar dari Y min 1.
Akar dari Y min 1. Dan Y-nya intervalnya berapa? Nah, Y-nya ini intervalnya dari 2 sampai 26 ya. 2 sampai 26. Kenapa 2 sampai 26? Ya kita tinggal substitusikan ke sini ya. X-nya kan antara 1 sampai 5. Untuk yang terkecil 1 tinggal disubstitusikan 1 kuadrat tambah 1. Berarti 2 gitu ya. Kemudian untuk nilai maksimum 5 berarti 5 kuadrat tambah 1. Gitu deh ya. Juga sama dengan 26. Dan ini juga pasti fungsinya korespondensi 1 ya untuk X kuadrat tambah 1. Untuk interval 1 sampai 5 ya. Nah, ini juga memiliki korespondensi 1 1. Sehingga kita bisa menjamin bahwa X ini memiliki inverse gitu ya. Nah, J-nya apa? J itu turunan dari X tadi, WY. Berarti akar dari Y-1 kita turunkan ya. Turunan dari akar dari -1 ini, ingat akar itu kan pangkat setengah ya. Akar itu pangkat setengah. Sehingga kalau diturunkan maka menjadi setengah dikali Y-1 ini min setengah. Dari mana? 1 kurang setengah ya. 1 kurang setengah ya min setengah. Gitu dia. Ini turunannya. Nah, ini positif apa negatif? Nah, kalau dilihat dari nilainya, Y-nya kan antara 2 sampai 26, berarti Y ini pasti positif, gitu ya. Karena sudah pasti positif, maka nilai mutlaknya juga pasti positif, nggak perlu lagi dinegatifkan apa? Ya kan dinegatifkan lagi ya, karena dia sudah pasti positif. Oleh karena itu, FY-nya, FY itu kita masukkan fx-nya kan ini 1/12x. Berarti x-nya ini kita ganti dengan x yang ini ya. X yang ini. Berarti 1/12 dikali akar y min 1. Gitu dia ya. Baru dikali nilai Jacobiannya. Mutlak dari Jacobian yang ini. Nah, setengah y min 1 pangkat minus. Nah, pangkat minus kan positifnya ke bawah ya. Maka jadi ini 1/2 akar y min 1. Akar yang di atas ini dengan akar yang di bawah saling membagi kan. Nah, karena sama-sama saling membagi maka habis ya. Maka tersisanya apa? 1/12 dikali 1/2. Maka dapatlah 1/24. Nah, ini dia fungsi barunya yaitu 1/24. Duanya antara Y-nya antara 2 sampai 26. Jadi dia sebuah konstanta jadinya ya. Nah, terus pertanyaannya berapa peluang Y lebih kecil dari 9? Nah, berarti kita hitung sendiri sini. Itu dia ya. Kalau disendirikan gini bagaimana? Nah, ini kan lebih cantik ya tampilannya. Nah, peluang Y agak di zoom kali ya. Sebentar. Biar kelihatan. Ini gede-gede ya. Nah, lagi. Mana tadi? Oh, ini nih. Kok udah buru-buru contoh 2 ya? Oh, salah. Nah, ini dia ya. Nah, peluang Y lebih kecil dari 9 berarti sama dengan integral, ingat dia kontinu ya, dari 2 sampai 9. Karena batas minimalnya 2 ya. 1/24 dy. Berarti 1/24 dy kan tinggal Y saja ya, substitusi 9 kurangi 2, 7. Maka sama dengan 7/24. Ini nilai peluangnya ya. Nah, kalau mau ditanya yang lain juga bisa ya. Misalkan ditanyakan nilai ekspektasinya. Nah, nilai ekspektasinya ya bisa kita hitung. Variansnya juga. Ingat ya, yang penting tahu rumusnya. Nah, kalau ditanyakan ekspektasi, misal nih, ini kan sudah kita ketemu ya FY-nya. Kalau sudah ada fungsi peluang gampang ya.
semua yang kita cari pasti dapat. FY sama dengan 1/24. Y-nya itu antara 2 sampai 26. Kan itu dia. Nah, kalau dicarikan, kalau kita mau cari ekspektasi dari, ya ekspektasi dari Y ya. Nah, ini kan jadi mu ya. Supaya membedakan kita kasih gini. Mu Y, huruf besar ya. Nah, ingat itu kan rumusnya sama dengan integral, ya kan? Minta hingga sampai tak hingga, berarti 2 batas minimalnya sampai tak hingganya 26, sini batas maksimumnya. YFY berarti 1/24 Y DY. Itu dia ya. Nah, berarti berapa hasil integralnya? 1/24 jadi 48 ya. 48 Y pangkat 2. Ingat integral ya. Batasnya di sini batasnya 26, 9 sampai 26 gitu ya. Nah, berarti kita buat 1/48. Mana ini? Salah ya. Sama dengan 1/48 kali 26 kuadrat dikurangin 9 kuadrat. Jadi ya kan? Ya. Dan 6 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Ini berarti berapa itu? 1/48. Kita gunakan konsep aljabar ya. Kalau pakai konsep aljabar, ini kan berarti 26 tambah 9. Berapa? 35. Kemudian dikali lagi 26 kurangi 9. 17 ya. Kan? Nah, 48, 35 itu 7 kali 5 ya. 48 itu berapa? Angkanya tidak ada yang bisa saling membagi ya. Dengan pembilangnya 35 dengan 17 itu. 7 dengan 13. Ya, nggak ada ya. 48 itu kan 6. Bisa ya? Bukan. 8 kali 6 ya. 8 kali 6 dia. 6, 35 itu 75. Nggak ada berarti. Oke, kita kalikan biasa aja. 35 kali 17. 35 kali 17. 5 kali 7. 35. Dan 3. 21 tambah 5. 26. 29. 9 menyimpan 2. 3. 5. Oke. Mudah-mudahan nggak salah hitung ini ya. Ini dapat untuk ekspektasinya gitu ya. Kalau cari variansnya bisa dilanjutkan lagi dan seterusnya gitu. Tergantung apa yang mau ditanyakan ya. Nah, oke. Saya pikir bisa dipahami di sini ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini contoh kedua sekarang.
Mirip-mirip ini. Loh, kok sama ya? Ini masih sama persis. Ini angka yang tadi, tapi bedanya itu 1/12 X kuadrat. Tapi kalau 1/12 X kuadrat, ini intervalnya berapa ini? Tunggu. Takutnya nggak pas ini. Ini dari mana soalnya? Ini nggak pas ini kayaknya fungsinya. Integral dari ini nggak sama dengan 1 gitu. 36. Iya, betul. Nggak pas ini ya. Yang selanjutnya soal nomor berapa ini? 3. Berarti ada salah konsep tadi itu di sini. Ini soal sebelumnya ini. Ini mirip yang tadi ya, cuman ini nggak pas di sini. Kalau 1/12 X pangkat 2, intervalnya ini harus dirubah gitu. Coba berapa ya? Sebentar. Ini kalau 3, 27 ya. 27 kurangin 126. 26 nggak dapat di sini. 26. 13. Ini 26. Ini 3. Nah, kalau seperti ini masih bisa ya. Ini intervalnya kita buat kurang ya, supaya beda. Ini angkanya kok sama persis ya? Nah, gini aja. Nah, oke, ini nanti sudah kita rubah sedikit ya. Nah, untuk contoh kedua, polanya mirip dengan tadi, cuman kita bedakan sedikit ya. Kita bedakan 3/26 X kuadrat, gitu dia ya. Kemudian intervalnya 1 sampai 3. Jika Y-nya sama dengan X kuadrat kurang 1, tentukan peluang dari Y lebih dari 3. Ekspektasi Y sama variansi Y ya. Nah, kita tambahi kalau variansi ya. Oke. Ini nanti jadi tugas dikerjakan ya. Kita lanjut. Ada yang bergabung, ada yang mau bertanya? Nggak ada? Paham ya? Paham, Pak. Siap, lanjut. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, contoh ketiga, mungkin kita bahas contoh ketiga. Contoh kedua ini, saya pikir ini jadi tugas ya nanti. Misalkan fungsinya ini, 2E pangkat min 2X. X bisa dari 0. Kemudian Y-nya 2X min 3. Tentukan Y dengan ini sama dengan yang tadi, cuman digedein aja sedikit tulisannya ya, biar nampak besar. Nah, Y-nya ini, kalau Y-nya itu berarti kan solusinya mudah ya. Kita cari dulu X-nya. X sama dengan
W dalam kurung Y. Kan berarti kalau Y-nya 2X min 3 berarti di sini kan 1/2 gitu ya. Kurung Y ditambah 3 itu kan. Nah, itu untuk WY-nya. Nah, selanjutnya kalau sudah dapat ini kita cari lagi Jacobiannya gitu ya. J atau turunan dari Y gitu ya. Berarti yang ini kita turunkan. Setengah Y tambah 3 ini. Sama dengan setengah ya turunannya. Iya, Nah, Pak. berarti kita bisa mencari FY-nya. FY itu ini setengah Y ini substitusikan ke dalam fungsinya. Berarti 2E pangkat negatif. 2 buka kurung. 1/2 buka kurung Y plus 3. Gini ya. Nah, gitu dia kan. Baru dikali lagi dengan setengah. Nilai Jacobiannya itu. Berarti pangkatnya itu kan bisa sederhanain. Loh, salah ini. Y per Pak, 3. itu Y tambah 3-nya nggak di atas, Pak. Iya, salah ketik. Nah, kita pindahin. Harusnya setengahnya aja tadi ya. Iya. Harusnya sini Y tambah 3. Per 2. Nah, maka jadinya E pangkat setengahnya dengan 2 habis ya. Minus Y plus 3 ya. Tambah 3 ya. Oke. Nah, Y-nya mulai dari berapa di sini? Y dari min 3. Kok Iya. dari X lebih besar 0. Berarti dari 1, Pak. 1, 2, min 1. Berarti X-nya dari 1 ya, Pak? X-nya Min 1. kan Y-nya ini nih. Iya. Min 1 ya. Dari min 1, Pak. Min 1 apa min 3? Kan X lebih besar dari 0, berarti dimulai dari 1. Substitusikan 2 kali 1, 2 kurang 3, min 1. Lebih besar dari 0 itu 1 gitu. Enggak selalu bilangan bulat. Ya, kan substitusikan aja 0. Ini kan kasusnya kontinu. Iya. Min 3. Min 3. Min 3 3. berarti, Pak. Ya. Min 3. Cuman, kenapa kok dia nggak mau ya? Sorry. Itu kok nggak mau ya? Minus 3. Kita harus cek dulu ya. Permasalahannya apakah dia distribusinya antara ini, fungsi ini, dengan ini itu satu-satu nggak hubungannya. Nah, itu yang harus kita cek dulu ya. 2E pangkat min 2X itu seperti apa grafik fungsinya? Apakah memiliki nilai? Kalau X-nya 0 ini kan udah jelas 2 nilainya ya. Kalau X-nya 0 disubstitusi kan dia nilainya 2. Kemudian kalau yang di sini, sebentar, kita harus tengok dulu grafiknya seperti apa. 2E pangkat min 2X. Artinya Y-nya kan mulai dari min 3. Betul nggak itu gitu? Bersifat satu-satu. Artinya untuk menjamin inverse ini berlaku kan. Nah, kalau satu-satu berarti boleh di sini kita bilang Y lebih besar dari ini kenapa min 3-nya nggak mau saya ya? Coba kasih spasi udah, Pak.
Mungkin Udah. nyatu ya. Nah, gini dia. Iya. Saya lagi buka GeoGebra-nya nggak jalan-jalan. Biarin dulu lah. Saya udah jalan nih Pak. Nah, ya gini, ini kita udah dapat fungsi Y-nya ya. Kemudian kita cari ekspektasinya. Cuman ini harus menjamin dulu. Nanti kalau nggak, kalau kita dapat nilainya aneh, berarti di sini masalahnya itu batasnya ini. Gitu dia ya. Ekspektasinya kan ini mulai dari min 3 ini. Atau jangan-jangan mulai dari 0. Kan ini E pangkat min Y. E pangkat min Y itu kalau min 3, oh iya sih di sini min 3 ya. Betul, betul, betul. Kalau substitusi min 3 kan 1 ya. Ya kan? Ini kayaknya benar itu. Kita lanjutkan dulu, nggak apa-apa. Cari selanjutnya ekspektasi mu. Di sini kan mu yang diminta ya. Mu Y. Mu Y berarti kan integral min 3 sampai tak hingga gitu ya. Sampai tak hingga dari E, Y, E gitu kan. Pangkat minus Y tambah 3 DY. Nah, ini berarti kita parsialkan ya fungsinya. Ini kan berarti rumus parsial. Saya itu parsial itu suka langsung gini, UDV. DV, nah Y-nya ini bisa digantikan ke D. Eh, hmm, di sini D. Turunan dari E pangkat ini kan minus, berarti di sini kita minuskan. Min. Alah, oke. Nah, berarti ini kan dapat nih. Minus. Apa? Oh ya, loading. Itu apa? Kadang sudah ke sana untuk foto apa ya? Oh, dia profil apa? Tadi buat video katanya tadi. Ini aku masih ngerekam ini. Gak ada telepon deh. Ada sih Hismi nelpon. Tapi ngajar tadi. Aduh. Sekarang itu. Ih, ini direkam ya. Sebentar, ada lagi panggilan ke rektorat. Pusing. Oh, kalau di anu bisa ya? Apa ini? Rekamannya nanti dilanjutin gitu apa sih istilahnya? Di pause ya, bisa di pause ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini kita selesaiin dulu satu lah. Kak. Nanggung. Kita pakai kurung siku aja biar nampak bedanya. UV, U-nya berarti Y. V-nya adalah E pangkat itu. V dikurang lagi. VDU gitu kan, integral VDU. Mana? Loh. Integral
min 3 sampai tak hingga. Perhatikan E, D, Y. Nah, gitu dia. Biar nggak panjang sekali di situ tadi. Gedean ya ini tampilannya ya. Kalau kecil gini kelihatan nggak sih? Kelihatan, Pak. Iya, Kelihatan, Pak. bentar ya. Saya copy lagi di situ. Sebentar lah Bapak Ibu, ini udah diteleponin terus saya ini rekamannya di itu kita. Enggak apa-apa, Pak. Ya, Pak. Mana resume ya? Pause.